Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyambut positif terbitnya instruksi Presiden atau Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Helmi Hasan optimistis persoalan pendangkalan alur yang menjadi penyebab utama keterisolan Pulau Enggano dapat segera disikapi seluruh pihak. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan pihaknya menilai Inpres tersebut sebagai bentuk responsif pemerintah atas kendala yang dihadapi oleh 4.000 warga Pulau Enggano. Menurutnya, kendala yang dihadapi masyarakat Pulau Enggano saat ini adalah krisis transportasi. Ia menampik isu keterisoliran itu memicu kelaparan, sebab pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah menyalurkan bantuan sembako ke pulau tersebut. Selama ini transportasi utama dari dan menuju pulau terluar satu-satunya di Bengkulu itu menggunakan kapal feri dan kapal perintis. Namun karena adanya pendangkalan alur sehingga arus keluar masuk orang dan barang menuju pulau tersebut terhambat. Sementara transportasi udara yang selama ini melayani masih sangat minim, apalagi menggunakan kapal Susi Air yang kapasitasnya terbatas. Banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat responsif dan baik hati sehingga kemudian beliau sangat concern, perhatian fokus bagaimana kemudian Enggano tidak lagi terisolir begitu dari kota Bengkulu, provinsi Bengkulu berkaitan mengenai transportasi. Kalau untuk ininya Pak, poin-poin krusialnya apa aja Pak yang isi ini? Ya, poin yang terpenting sebenarnya Enggano itu tidak seperti banyak yang diberitakan, ya, kekurangan makan apa segala itu tidak ada. Makanan di situ banyak. Bahkan kami juga sudah berkali-kali mengirimkan makanan. Terakhir saya kontak dengan bupatinya, dikatakan Pak di sini nggak ada butuh makanan lagi, jadi nggak perlu lagi mengirimkan makanan. Yang diperlukan masyarakat Enggano adalah transportasi laut, transportasi udara. Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai penanganan kondisi krisis transportasi yang terjadi di Pulau Enggano hingga mengakibatkan ribuan warga terisolasi, kita akan langsung membahasnya dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Selamat sore Pak Helmi, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Pak, jadi mungkin pertama-tama kami ingin tahu kondisi terkini di Enggano ini seperti apa saat ini? Apakah warga memang masih terisolasi atau sudah ada perkembangan lebih lanjut? Ya, Mbak Maria, bisa saya informasikan, Enggano itu adalah satu kecamatan, ya, kecamatan di bawah Kabupaten Bengkulu Utara. Ya, jumlah penduduknya kurang lebih 4.000 jiwa. Dan di sana mata pencaharian masyarakat selain nelayan, mereka juga bertani. Nah, persoalan hari ini yang dihadapi masyarakat Enggano, ya, terisolir itu dikarenakan oleh soalan alur, ya. Kami punya pelabuhan namanya Pelabuhan Pulau Bai yang dikelola oleh Menteri Perhubungan dan diserahkan kepada Pelindo. Seperti di layar itu alurnya, Mbak. Alurnya itu yang harusnya itu bisa dilalui oleh kapal-kapal, hari ini tidak bisa, ya, karena terjadi pendangkalan. Maka solusi dari semua masalah yang ada di Enggano adalah normalisasi alur dan revitalisasi daripada Pelabuhan Pelindo. Kita sudah bicara dengan Direktur Pelindo akan ada revitalisasi dengan anggaran 1 triliun. Ya, tetapi diprioritaskan dulu adalah bagaimana normalisasi alur. Nah, berkaitan soal di Enggano kondisi hari ini, Mbak, soal makanan itu nggak ada masalah. Kita sudah beberapa kali mengirimkan makanan berdasarkan permintaan dari bupatinya. Nah, kemarin saya kontak bupatinya lagi, ada nggak kendala soal makanan? Kalau ada tolong kirim surat. Dia katakan, Pak, dari desanya, dari kecamatannya soal makanan tidak ada masalah. Masalahnya itu soal BBM. BBM langsung saya kontak Pertamina, minta jaminan Pertamina BBM nggak ada masalah di sana. Pertamina menjamin tidak akan ada kelangkaan BBM di sana. Ya, Pertamina. Nah, memang tidak bisa langsung disuplai dari kota, tapi Pertamina mengambil dari provinsi tetangga. Itu sudah soal BBM. Memang terkendala soal kadang-kadang mati lampu di sana, ya, mati lampu juga. Dan masalah terpenting dari masyarakat Enggano adalah mereka tidak bisa menjual hasil-hasil alam mereka, apakah itu pisang, apakah itu melinjo, dan lain sebagainya, itu keluar daripada Enggano. Karena biaya untuk transportasinya begitu tinggi. Nah, mereka gunakan seperti di video di depan ini, itu adalah kapal-kapal nelayan. Sehingga harganya lebih mahal daripada kapal yang disediakan pemerintah, kapal Telo itu. Nah, tetapi kapal Telo ini juga terkendala alur. Mereka tidak bisa kemudian menyandar kepada Pelabuhan Pulau Bai, dan akhirnya mereka sebelum masuk, kita pakai skoci-skoci kecil, itu juga berisiko. Nah, oleh karena itu kita berharap ya dengan Inpres ini, ya, itu maka kemudian persoalan bisa diselesaikan.
Baik. Dan pada kesempatan ini saya ingin terima kasih. Impres ini lahir ya, itu karena proses panjang. Ada juga peranan Bang Dasko, Wakil Ketua DPR. Ada juga peranan yang sangat penting di situ, ada Mas Agung sebagai putra terbaik Provinsi Bengkulu, yang juga adalah sesprinya Bapak Presiden tercinta. Ada juga Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang juga adalah putri Bengkulu. Dan juga ada juga peranan Ketua DPD RI, yang juga adalah putra Bengkulu, Bung Sultan. Ada juga Ibu Destista, anggota DPD RI, dan juga Mbak Erna Sari Dewi yang terus-menerus bersuara tentunya banyak tentang pihak pentingnya yang terlibat pemerintah ya, pusat Pak Helvi untuk di sini. Namun mungkin sebelum perhatian terhadap persoalan kita alur bahas soal lebih lanjut Pelindo soal ini. Impres, Dan Pak alhamdulillah Helvi. Mbak, Forkopimda di Provinsi Bengkulu, Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Danrem ya, Dinda, Bupati, Camat, semuanya kita kompak alhamdulillah ingin menyuarakan itu. Dan beberapa kali kita sudah berjumpa dengan Dirut Pelindo, baik di Jakarta maupun di Bengkulu. Dan kita sudah puluhan kali rapat dengan JM Pelindo. Pemerintah juga sudah datang kepada Menteri Perhubungan, mengingatkan agar pentingnya kita untuk menjaga normalisasi alur ini, karena berkaitan ada satu pulau yang sangat tergantung dengan transportasi, terutama laut, ya kapal telo yang cuma satu kapalnya. Ada juga pesawat terbang susai air yang itu terbatas juga seatnya, dan itu cuma satu pesawat. Oleh karena itu dengan Impres ini tidak ada alasan lagi. Artinya pengerukan yang sudah dari 4 bulan yang lalu kita suarakan. Di 4 bulan yang lalu pemerintah provinsi sudah mengeluarkan surat darurat sebenarnya pada tanggal 29 Maret 2025. Jadi 29 Maret 2025 provinsi sudah mengeluarkan surat darurat sebagai bentuk dukungan pemerintah agar Pelindo, Menteri Perhubungan bisa melakukan kerja-kerja cepat. Karena yang kita khawatirkan soal Pelindo, soal Enggano tadi. Tapi alhamdulillah ya, Impres nomor 12 tahun 2025 telah Bapak Presiden tercinta tanda tangani, dan kami sangat bergembira dan kami doakan semoga Bapak Presiden selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memimpin Republik ini menuju negeri dengan angka pertumbuhan 8% di mana masyarakatnya semuanya sejahtera. Demikian, Mbak. Baik, Pak Helmi, yang ingin kita juga tahu lebih lanjut Pak, terkait Impres ini, apa saja harapan-harapan misalnya perbaikan transportasi yang diinginkan oleh masyarakat Enggano? Karena kan selama ini kan hanya transportasi laut ya. Dan mengapa sampai selama ini begitu Pak? Sampai ada perhatian sekarang, karena memang ada kendala normalisasi alur itu, mengapa baru sekarang Pak ada perhatian untuk masyarakat Enggano ini? Ya, ini kan kejadian alam yang terus berulang, Mbak. Ya, ini terjadi terus. Solusinya maintenance. Jadi alur ini harus di-maintenance, dipelihara setiap waktu, ya. Dan kemudian kami dari provinsi dengan Forkopimda bermohon kepada pemerintah pusat untuk juga diberikan. Apakah pesawat terbang, helikopter ataupun kapal yang memang Pemprov bisa bertanggung jawab terhadap itu. Karena kondisi kesehatan di masyarakat Enggano beberapa waktu yang lalu ada beberapa warga Enggano yang betul-betul membutuhkan pelayanan medis di provinsi. Sedangkan kapal tidak berani menyeberang karena soal BMKB mengatakan iklim tidak bersahabat. Dan pesawat juga sudah full seat. Sehingga kemudian kita nego akhirnya dapat pesawat dan kemudian kita bayari tiket pesawatnya dan rumah sakitnya pun kita gratiskan. Nah kondisi-kondisi darurat seperti inilah di mana pemerintah provinsi memerlukan transportasi udara dan laut yang memang bisa dihandle oleh pemerintah provinsi sendiri atau Forkopimda. Sehingga kemudian ketika ada kejadian-kejadian yang darurat yang menimpa warga di Pulau Enggano, pulau terluar kita itu segera bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan Forkopimda di Provinsi Bengkulu. Dan persoalan ini Mbak, sebenarnya persoalan ini adalah persoalan yang sering kali terjadi. Solusinya sederhana, sudah saya sampaikan kepada Pelindo dan pemerintah pusat, harus dilakukan maintenance terus-menerus. Jangan nunggu pendangkalan parah dulu. Kalau sekarang kan pendangkalannya sudah sangat parah. Ya, orang bisa main bola di atas alur itu. Orang bisa membawa truk alat berat di atas alur itu. Padahal itu alur harusnya laut. Laut tempat lalu lalangnya kapal-kapal dengan kapasitas besar. Tetapi ini insya Allah menjadi hikmah tersendiri, dan juga terima kasih kepada Metro TV ini. Metro TV yang terus-menerus menyuarakan ini, dan karena Metro TV terus menyuarakan maka alhamdulillah ya Impres 12 tahun 2025 itu diteken Bapak Presiden kita, dan ada 3 menteri koordinator. Saya lihat di dalam Impres itu 3 menteri koordinator diperintahkan Bapak Presiden untuk ya mempercepat persoalan alur Pulau Bayi dan persoalan Enggano. Kemarin saya sudah jumpa dengan Menteri KKP, Mbak. Menteri KKP juga sangat prihatin dan beliau mengatakan akan segera menindaklanjuti Impres itu. Salah satu programnya adalah
Menteri KKP juga akan memperbantukan satu kapalnya, ya, untuk kemudian dari Kota Bengkulu ke Enggano. Ada juga pesawat terbang yang kita juga minta untuk difasilitasi untuk dipinjam pakai sementara. Dan itu juga sudah dinyatakan kesediaan dari Menteri KKP. Dan program Menteri KKP juga akan membuat di sana lumbung, ya, lumbung bencana dan kampung bencana di Enggano. Nah, kalau seluruh kementerian itu fokus membangun Enggano, soal memastikan listrik tidak lagi padam di Enggano misalnya. Soal bagaimana kemudian Enggano ada kapal khusus yang kita sediakan untuk mengangkut hasil-hasil buminya misalnya. Hal-hal seperti inilah menurut saya dari impres yang saya baca, Bapak Presiden betul-betul mencintai dan menyayangi seluruh masyarakat Enggano yang hari ini sedang diuji selama 4 bulan. Terisolasi walaupun tidak secara full, ya. Masih ada kapal-kapal nelayan yang bisa memobilisasi tapi tidak dalam kapasitas besar. Baik. Baik, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, terima kasih atas informasinya bersama kami di Metro hari ini. Mbak Maria. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.